Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat Pagi. pagi aja ini. Oke, kita ulangi. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi ajaib. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua. Kasih aplaus dulu untuk kegiatan pagi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan melakukan praktek baik terkait dengan 7 jurus DKI, di mana 7 jurus ini telah saya pelajari saat BIMTEK ke Banda Aceh. Nah, kemudian saya akan implementasikan ada 2 jurus yang sudah saya implementasikan pada OJL kemarin. Yang pertama jurus 1 yaitu kenali potensi, dan jurus kedua yaitu bagaimana cara mengolah emosi. Bapak Ibu sekalian, implementasi 7 jurus BK hebat, di mana di sini siswa mampu menemukan diri, mengolah hati. Kemudian saya akan bercerita implementasi 2 jurus yang sudah saya berikan materi kepada anak sekalian. Nah, ada 7 jurus dalam BIMTEK beberapa waktu lalu, yaitu pertama kenali potensi, kedua kenali potensi, kedua mengolah emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 membangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Bapak Ibu sekalian, jurus yang saya implementasikan beberapa waktu lalu pada anak, yang pertama ada kenali potensi, di mana dalam jurus ini kita mampu mengenali yang pertama gaya belajar anak melalui asesmen yang saya berikan kepada anak-anak yang diisi. Kemudian hasilnya itu menentukan yang pertama ada gaya belajar anak-anak di situ. Apakah si siswa atau peserta didik kemampuan belajarnya itu lebih cenderung ke kinestetika atau auditoria visual. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau kinestetik berarti anak-anak daya tangkapnya belajarnya lebih cepat dengan metode praktek. Kalau auditory, di mana anak-anak dia lebih senang mendengarkan metode ceramah. Jadi kalau kinestetik, anak-anak kita terapkan metode auditory dalam menjelaskan materi nggak masuk ya, lambat masuknya. Kenapa? Karena dia lebih suka aktif bergerak, praktek. Kemudian ada visual sebenarnya, di mana visual ini anak-anak lebih cepat menangkap substansi materi itu saat kita menampilkan tayangan, bisa bentuk YouTube materinya, PPT dan sebagainya, Canva dan sebagainya. Jadi hasil asesmen kita mampu mengenali potensi anak-anak, sehingga di dalam kelas guru mampu memetakan bagaimana metode pembelajaran yang cocok sesuai kebutuhan si peserta didik. Jadi kalau anak-anak yang kemampuannya gaya belajarnya kinestetik lebih bagus, kita buat kegiatan untuk dia mampu menangkap substansi materi. Atau yang suka yang gaya belajarnya auditory, kita kasih metode ceramah supaya dia masuk di kepalanya. Nah, yang kedua ada lola emosi, di mana dalam jurus lola emosi ada beberapa poin penting. Yang pertama ada self awareness, di mana makna dari self awareness sebagaimana si peserta didik mampu mengenali emosi. Ini mungkin setiap orang paham, maksudnya kalau sedih biasanya orang ngapain kalau sedih? Sedih ya. Nangis ya? Nangis. Kalau senang Ya ceria. Oke. Nah, kemudian ada self management, kemudian ada responsible, kemudian decision making. Nah, decision making di mana biasanya kita atau anak-anak kita lah pada umumnya ketika terjadi suatu hal langsung memberikan respon emosional. Misalnya kita disenggol di jalan, tiba-tiba langsung marah. Makanya kita harus belajar tentang decision making, di mana ketika terjadi suatu hal perihal peristiwa, kita membutuhkan memberikan waktu jeda dulu, baru memberikan responsif atau respon yang positif. Misal, hari ini ibu-ibu masuk ngajar, tiba-tiba salah seorang siswa datangnya terlambat. Apa yang kita lakukan? Langsung marah kan? Tanya dulu ya. Kenapa bisa terlambat? Ya? Nah, ada studi kasus di mana seorang siswa datangnya terlambat, kemudian sampai ke kelas belajarnya dia tidur. Seorang guru tiba-tiba memarahi siswa tanpa menanyakan latar belakang apa yang terjadi kepada siswa sehingga siswa bisa sedemikian. Nah, ternyata udah dimarah-marah tanpa ditanya-tanya, selang beberapa waktu walinya datang ingin menjemput si siswa.
Untuk apa? Untuk meminta izin. Ternyata si siswa selama ini beberapa hari menjaga orang tua yang sedang sakit di rumah sakit. Dia begadang semalaman di rumah sakit, tapi dia nggak mau libur sekolah. Nah, kemudian dijelaskan oleh walinya, oleh si paman si siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan bahwasanya dia seharusnya nggak sekolah karena kondisi fisiknya nggak mungkin tak lelah. Tapi karena semangat dia belajar, dia nggak mau punya pelajaran, dia cinta dengan pendidikan, dia memaksakan diri untuk sekolah. Padahal fisiknya tidak mendukung pada saat itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Si guru merasa menyesal. Kenapa menyesal? Karena melakukan tindakan atau memberikan respon tanpa memberi waktu jeda dulu ya. Nah, kemudian relationship skill. Nah, jadi ada beberapa poin dari mengenali potensi, kemudian kelola emosi yang sudah saya sajikan kepada anak-anak. Nah, kemudian metode yang saya berikan kepada peserta didik yang pertama dengan metode ARKA. Yang pertama ada aktivitas, di mana murid saya ajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema kegiatan. Nah, kemudian yang memiliki makna dan tujuan dengan tema yang sama. Kemudian ada R. Apa itu R? Refleksi, di mana aktivitas yang telah dilakukan saya mengajak murid untuk merefleksikan hasil aktivitas tersebut. Kemudian adakah konsep, di mana saya menyampaikan konsep materi dari tema yang akan disampaikan. Kemudian ada lanjut di A, aplikasi, di mana murid menuangkan sebuah karya terkait tema yang telah disampaikan. Oke, misalnya tadi pertama jurus 1 kenali potensi, di mana kegiatan yang saya lakukan, murid bakal mendeskripsikan itu sesuai dengan gaya belajarnya, gaya belajar seperti apa dan bagaimana kita arahkan cita-citanya sehingga kedepannya karirnya lebih terarah. Oke. Next, ini dia. Pertama yang saya implementasikan jurus 1, di mana alasan saya memilih jurus 1 yaitu implementasi hasil asesmen dan observasi. Banyak sekali siswa yang belum memahami akan potensi diri. Nah, jadi ini alasan saya kenapa harus jurus 1, kenapa nggak jurus ketiga dan keempat. Kenapa yang pertama itu jurus 1? Karena saya lihat secara objektif di mana siswa kita beserta didik banyak yang tidak memahami tentang potensi gaya belajar dia, sehingga kadang-kadang ada terkendala dalam proses pembelajaran di kelas, dia nggak mampu menangkap. Seperti tadi ada yang sistem gaya belajarnya visual, tapi ketika kita sajikan sistem auditori dia nggak nyambung, lambat tangkapnya. Ada yang kinestetik, kita kasih visual agak lambat. Nah, jadi demikian. Jadi ini alasan kenapa saya melakukan implementasi jurus pertama. Oke, next. Yang kedua, alasan saya mengimplementasikan jurus kedua yaitu kelola emosi. Di mana dalam implementasi ini saya melihat secara langsung hasil asesmen yang saya berikan kepada siswa, di mana siswa hari ini belum mampu memanage emosional dengan baik. Contoh, kita bisa lihat keseharian siswa-siswa kita, kadang begitu bercanda tiba-tiba keluar cakap kotor, padahal masih dalam ruang itu candaan. Tiba-tiba ada yang tantrum, langsung main fisik, pukul dan sebagainya. Nah, jadi hasil yang saya dapatkan yaitu murid-murid mulai mengerti macam-macam emosi, kemudian mampu menerapkan dalam proses lain, mampu memanage emosi ke arah yang positif, sehingga anak-anak dalam perihal emosi lebih terarah ke arah yang positif. Oke, nah penerapan ARKA dalam proses belajar jurus 1. Yang pertama dalam aktivitas, saya meminta murid membuka aplikasi Aku Pintar sebagai asesmen. Kemudian siswa mengisi hasil asesmennya, mengisi di link Aku Pintar. Kemudian hasilnya saya suruh screenshot, kirimkan ke pribadi saya. Dari situ kita mampu melihat hasil daya belajar kemampuan potensi si anak. Kemudian untuk refleksi, saya suruh murid berkumpul masing-masing sesuai dengan tipe daya belajar. Jadi di situ saya buat pemetaan. Ada yang kinestetik, satu grup kinestetik. Yang auditory, satu grup auditory. Yang visual, satu grup visual. Kemudian konsepnya, saya menjelaskan tipe gaya belajar dan strategi dalam mengatasi gaya belajar tersebut. Nah, jadi yang saya sampaikan kepada peserta didik bahwasanya kalau dia gaya belajar yang auditory, maka dia lebih cepat pintar kalau dia disajikan materi itu dalam bentuk metode ceramah.
Kalau dia visual, maka dalam bentuk tayangan, PPT kah, Canva kah, atau dan sebagainya. Nah, kemudian aplikasi murid saya berikan LKPD dan mengerjakannya. Oke, next. Kemudian untuk jurus 2 aktivitasnya, murid saya minta untuk terlibat dalam aktivitas zona emosi, di mana aktivitas ini bertujuan untuk melatih murid mengenali emosi yang dirasakan sesuai situasi yang terjadi. Nah, jadi ada papan emosi. Jadi setiap peserta hadir itu mereka memilih ada 6 emosi di situ. Bagaimana kondisi emosional di pagi itu? Ada yang senang, misalnya. Kenapa senang? Uang jajannya banyak di pagi hari. Ada yang sedih. Kenapa sedih? Bangun pagi orang tuanya udah pergi kerja tanpa sarapan, uang jajannya tidak dikasih pagi itu. Nah, oke, kemudian konsep di mana saya menjelaskan materi terkait macam-macam emosi dan cara mengelola emosi yang baik dan benar. Nah, aplikasinya murid saya berikan LKPD dan lembar puzzle emosi dan diminta untuk memasang puzzle tersebut. Oke. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ada Bu Dinda? Bu Mai? Bu Kanda? Bu Ria? Jadi yang jurus-jurus itu yang apa tadi ya? Yang kedua, coba diputar balik bisa Pak Arif. Mana diputar balik? Tadi ya, ada yang awal-awalnya. Ini jurus 2. Kan, lagi. Kan ada yang tadi ya. Ini jurus kedua, mengelola emosi. Ada yang 2 tampilan tadi Pak Arif, yang ada yang pertama kan ada visual, yang ini tadi apa, relationship skill. Relationship itu skill membangun kerjasama, jaringan hubungan itu. Maksudnya antara siswa Iya, antara siswa dan siswa. Nah, beberapa kasus kenapa terjadi bullying atau perundungan? Karena dia nggak punya skill dalam membangun hubungan baik. Itu dia. Jadi dalam mengelola emosi itu ada beberapa substansi, ada server sampai dengan relationship skill. Itu dia. Oke? Nah, kemampuan membangun relasi yang baik, hubungan baik sama teman. Ya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kesimpulan presentasi hari ini, melalui 7 jurus BK hebat, diharapkan kita semua mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, nyaman dan menggembirakan. Karena di bawah bimbingan yang tepat melahirkan generasi yang hebat. Ibu kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih semuanya Ibu. Sebelum kita padahi, mari kita nyanyi dulu. 7 jurus BK hebat. Oke ya. Oke, Ibu boleh berdiri semuanya. Ya, di sini nanti ada gerakannya boleh dicontohin juga dulu semua. Nanti ini ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang baik, hidup cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, membangun koneksi, membangun kolaborasi, dalam situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Awasi kamera bersama yuk kita wujudkan.
hidup dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Oke, tepuk tangan Ibu. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar.